pagi Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami cukup untuk berdiri. Mari kami akan bersama haleluya. Katakan bersama-sama Kau yang berbesar. Hal yang terjadi
Kami bangga melihat Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami tinggikan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, mari Bapa Roh Kudus, untuk kami semua Bapa, layakkan kami semua Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di sini. Mari Bapa, Engkau berkarya untuk kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Mari Engkau pimpin kami ya Tuhan, dari awal berkenan hingga pada akhirnya ya Tuhan, supaya kami datang dan pulang mendapatkan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang kami layak dipuji, nama-Mu yang kami layak disembah. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, terutama yang bermain musik, yang menerima tamu, sidang jemaat, teristimewa untuk hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Amin. Suatu sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mari siapa yang merasa sudah diberkati? Haleluya. Jadi berkat bukan berarti hanya material saja. Berkat daripada rohani, berkat kesehatan, itulah yang berharga. Berkat itu saudara kita semua. Haleluya. Oleh karena Tuhan Tuhan. Tinggal apa yang saya rasakan, bahwa Roh Kudus akan bekerja untuk kita semua. Mari saudaraku yang terkasih, jangan sampai Anda undur, jangan sampai Anda lemah. Mari kita maju terus saudaraku yang terkasih. Kita ulangi sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Ekspresikan saudara adalah kita diam. Thank you.
situasi di dunia ini, situasi di rumah, bisnis saudara, anak saudara, keluarga saudara. Kita fokuskan untuk pagi hari ini, karena hanya karya Tuhan yang terbesar untuk kita, kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mari saudara, Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya ajak untuk berdiri. Mungkin saudara merasakan bahwa hidup ini bicara mempunyai masa yang begitu kelam kabut. Mari kita, bahwa kita sendiri mempunyai Allah yang luar biasa. Bahwa Yesus kita Allah yang luar biasa. Ada sobat yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kesalahan saya. Saya baru mengucap Terima
mujizat Allah masih tetap berlaku dari dulu, sekarang maupun selamanya. Mari saudaraku, dengan iman percaya. Mungkin saudara merasa sakit ya. Mari apa yang badan Anda rasakan dengan iman percaya bahwa bilur-bilur darah Yesus telah menyembuhkan. Amin saudara. Haleluya. Yang ditempatkan Allah di muka bumi ini. Apapun permasalahan saudara, biar dia lewati, biar memberikan kuasa daripada Tuhan untuk bekerja kepada kita semua, untuk kita lebih sempurna lagi, bisa sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara melihat kasih, mari kita hidup ini adalah kesempatan kita untuk membalas hidup kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, hal yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kita kasih sayang. Tuhan berikan kepada kita kemakmuran. Biar semua permasalahan yang ada, dia adalah Tuhan. Tuhan bekerja kepada saudara-saudara yang berikan kita hidup. Haleluya. Hidup ini haleluya. Hidup ini
Haleluya, saudaraku yang terkasih. Allah kita memang patut kita banggakan, patut kita sembah, saudara. Mari saudara, jangan ekspresikan pikiran kita, hati kita tertuju kepada yang ada yang di rumah, pada dunia ini. Sudah tiba saatnya nanti kita harus membentukkan kehidupan kita, asal mula kita, bahwa kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Mari saudaraku, dan tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Yesus telah mati untuk kita semua. Dia rela. Dia sudah dapat perhitungkan saudara, sudah perhitungkan dosa-dosa saudara. Haleluya. Ya Yesus telah mati. Ya Tuhan
memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang boleh kami miliki, kami mau mempergunakan, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh melayani pekerjaan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan pagi hari ini boleh berkenan dan boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan mendengarkan akan sebagian firman Tuhan, berkat firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini boleh Tuhan Yesus sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu saluran berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa Dia tetap baik, Dia tetap setia, Dia tetap selalu melindungi kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, kalau kita mengkuduskan hari Sabat, artinya kita lakukan kewajiban kita sebagai anak raja. Tidak hanya kita menuntut hak kita untuk diberkati Tuhan, disertai Tuhan, tapi kita belajar untuk taat melakukan hak kita untuk mengkuduskan hari Sabat di rumah Tuhan. Rumah Tuhan di pagi hari ini saya ingin mengambil judul tetap percaya. Tetap percaya. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat pertama sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh petirak dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dan ayat yang terakhir, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini terbagi jadi 3 bagian. Bagaimana yang pertama, bagian pertama, Daud mengalami masalah yang berasal dari eksternal atau dari pihak luar. Daud bukan sedang holiday, liburan, atau sedang berburu hewan, tetapi dia sedang dalam keadaan pertempuran lawan musuhnya. Yang kedua berasal dari dalam sendiri, internal Daud sendiri. Bagaimana dia mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, keadaan situasi yang benar-benar membuat dia hopeless atau hilang harapan. Dan tentunya Daud merasa bahwa bagaimana dia merasa terpuruk, dia tidak berdaya.
Ini bagian internal sehingga dia mengalami kekhawatiran. Dan yang ketiga, respon yang dilakukan Daud tentunya hal yang positif yang dia lakukan. Kita belajar di pagi hari ini ada 3 hal bagaimana untuk kita tetap percaya berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi. Hal yang pertama, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya, tetapi Dia yang mendidik kita untuk menjadi kuat. Sekali lagi bagian pertama, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya, tetapi Dia yang mendidik kita untuk menjadi kuat, Bapak Ibu. Tentunya untuk menjadi dewasa rohani, untuk menjadi sukses perlu proses, Bapak Ibu, ya. Tidak instan seperti zaman sekarang. Perlu suatu pembelajaran sehingga ketika orang percaya untuk dibentuk Tuhan, tentunya kadang bisa menyakitkan, kadang tidak mengenakan. Sama seperti Daud, bagaimana ketika dia dalam kenyamanan sebagai raja Israel, yang harusnya dia bertakhta, istana yang megah, semuanya serba lengkap, tapi dalam fase suatu saat Tuhan tempatkan Daud di posisi sebagai bagian proses bagi Raja Daud. Dan kita orang percaya mengalaminya, Bapak Ibu, ya. Bagaimana dalam anak-anak Tuhan kita belajar untuk tidak manja. Jadi Tuhan ini proses untuk mendidik kita, yang menempatkan kita dalam suatu keadaan yang tidak mungkin kita tidak inginkan dalam hidup ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana di dalam gambar ini ada suatu kesaksian bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Britton dari Amerika kalau tidak salah. Dia mendapatkan mimpi, ya, ada kuda putih dan kuda hitam. Dalam mimpinya, kuda putih dan kuda hitam ini sebagai kuda liar, ya, tentunya kuda liar sangat agresif, ya. Tapi dalam suatu kerajaan, kuda ini harus diambil, direkrut untuk menjadi bagian dalam kuda yang untuk diperuntukkan untuk menarik kereta kerajaan. Dan sebagai kuda akan dilatih, akan dimasukkan ke training center, ya, Pusdiklat kuda untuk dilatih, dididik. Tentunya dalam mendidiknya, pelatihnya bukan hanya memberi makan saja atau mengelus-ngelus, memberikan perhatian, kasih sayang, ya, tetapi dia harus dicambuk, dipecut untuk bisa dididik dengan baik. Dan kuda hitam dia sangat tidak siap, ya. Kuda hitam ini dia memberontak, dia ingin keluar dari training center tersebut, dari kandangnya. Dia berusaha mempengaruhi kuda putih untuk keluar kandang tersebut, tapi kuda putih terus berusaha menasihatkan kuda hitam untuk tetap bertahan meskipun pelatihnya menghajarnya, memecutnya, mencambuknya. Tapi kuda hitam berusaha untuk kabur dan keinginannya akhirnya keluar, berhasil. Ya, akhirnya dia keluar, dia mendapatkan padang rumput yang luas, yang sangat hijau, dan dia sangat bebas melakukan apa saja. Sehingga dia mengolok-olok kuda putih, ngapain kamu berada di kandang? Ya? Kamu tidak sebebas aku sekarang. Dan tentunya kuda putih kita terpengaruh. Dia tetap berdasarkan prinsipnya untuk tetap bertahan di tempat pelatihan tersebut. Akhirnya musik berubah, perubahan terjadi. Bagaimana
alam berubah sehingga rumput-rumput yang tadinya hijau menjadi kering. Akhirnya kuda hitam mengalami akibat, ya, akhirnya dia merasa kelaparan karena kekurangan rumput hijau tersebut, sehingga dia melihat kok kuda putih tetap stabil, ya, tidak ada perubahan atau berubah turun beratnya, sedangkan kuda hitam semakin hari semakin merosot karena tidak ada pasokan makan yang membuatnya tetap bertahan. Dan kemudian kuda putih mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dia akhirnya diangkat untuk menjadi angkutan kereta raja, ya, untuk membantu mengangkat raja. Hal inilah yang membuat kuda putih dimuliakan oleh rajanya. Meskipun tadinya tidak mengenakan, diproses oleh pelatih, oleh tuannya, tetapi dia tunduk, dia taat, dia tidak memberontak. Meskipun keadaan sulit, tapi dia tetap mengikuti proses tersebut. Inilah gambaran bagaimana saat ini anak-anak Tuhan, ada yang termasuk kuda putih atau yang termasuk kuda taat. Yang tidak taat, kuda hitam. Tentunya kita menginginkan untuk menjadi kuda putih yang taat pada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Raja kita, Tuhan kita di atas segala raja. Dia tidak akan membiarkan kita, meskipun kita diproses, ya, kita ditempanya untuk menjadi better person yang jadi personal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Ya. Tuhan bekerja menurut waktunya, waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Ya, kita melihat bagaimana Daud, dia ditempatkan Tuhan, ya, dalam posisi yang tidak mengenakan, dalam pelariannya, dalam pertempurannya dengan musuhnya. Dia terus menantikan pertolongan dari Tuhan, tetapi dia sampai menunggu waktunya Tuhan. Dia belum tahu juga kapan. Kita sebagai orang percaya, kita seringkali menghadapi keterpurukan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, cobaan-cobaan yang kita alami. Kita berdoa pada Tuhan, sampai kapan akan berakhir? Ya, sama seperti Raja Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ya, khususnya pandemi ini, kita sering bertanya-tanya, berapa lama lagi pandemi akan selesai? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan, sehingga kita tidak terpengaruh mau pandemi ini akan selesai atau tidak. Kita harus di jalurnya Tuhan. Kita tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi kita fokus mengarahkan mata pandang kita tertuju pada Tuhan. Ya, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan sebagai pemrakasa keindahan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan itu adalah indah, Bapak Ibu. Ya. Tentunya oknum satu, si jahat, oknum iblis berusaha untuk mengacaukan apa yang telah diciptakan Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui
bagaimana Tuhan sebagai sutradara yang agung, sutradara dalam kehidupan kita ya. Seseorang mungkin sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ibarat sebagai film, Bapak Ibu ya, namanya film kehidupan. Sutradaranya Allah sendiri, produsernya juga Allah sendiri ya. Durasinya berdasarkan umur kita. Umur kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun, kita tidak tahu. Skenarionya Allah sendiri, Dia ciptakan dalam kehidupan orang percaya. Jadi ibarat sama seperti film, Bapak Ibu ya, terdiri dari 3 struktur, 3 babak. Ada babak awal, babak pertengahan, dan babak akhir. Ini dilakukan tidak hanya di film saja, tapi bisa dilakukan di drama, di seni tari lainnya, atau di acara teater, atau juga di buku, di film, di novel, dan juga di komik ya. Ada 3 tahap. Ya, kalau kemarin beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana kita belajar next ya, kita melihat perjalanan bangsa Israel terdiri dari 3 fase. Dari fase masih dalam diperbudakan di negara Mesir, kemudian setelah 400 tahun lebih lamanya menjadi budak di Mesir, Tuhan bawa ke arah fase padang gurun, dan kemudian last destinasi yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi 3 tahap ini yang ada, baik secara dunia maupun rohani. Kita belajar bagaimana kita untuk tetap bertahan, khususnya saat kita melewati padang gurun. Kita tidak menyerah, kita tidak hilang harapan, tetapi kita melanjutkan ya. Saat padang gurun mungkin kita melewati ya, ke jalan yang kering, jalan yang terjal, banyak hambatan, banyak tantangan, tetapi kita percaya Tuhan taruh di sudut yang tidak gersang, sudut yang tidak tandus, ada oase yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi terus bertahan, Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan kehilangan iman kita sehingga kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Meskipun saat ini mungkin Bapak Ibu sedang terpuruk, sedang dilanda masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami pencobaan, tantangan yang mungkin membuat kita ingin menyerah. Kita ingat bahwa kita harus tetap percaya pada Tuhan, menaruh pengharapan iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah. Jadi di dalam waktunya Tuhan, saat kita berdoa pada Tuhan, kita tidak ingin bahwa hidup kita tidak hanya dibuat mudah saja, tapi kita ingin melalui waktu saat kita menunggu mengubahkan hidup kita, sehingga kita belajar untuk kita meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita menuju ke arah kedewasaan rohani. Hal inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, bagaimana yang ketiga, yaitu Tuhan adalah Allah yang setia. Jangan ragukan kesetiaannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi jangan ragukan kesetiaannya. Apa yang dikerjakan oleh Allah
Dan kita sebagai manusia mungkin suatu saat mungkin kita ragu akan kesetiaan kita kepada Allah. Seringkali orang percaya, khususnya di situasi pandemi ini, ragu pada Tuhan. Ya, orang percaya lupa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Mungkin baru menghadapi 1 atau 2 masalah atau 3 masalah, lupa akan kebaikan Tuhan. Mungkin 10 atau 20 atau 100 mujizat yang pernah diterima, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu seringkali mungkin lupa, akhirnya terfokus pada masalah yang dihadapi, tidak fokus dengan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar bagaimana kita harus sama seperti Ayub ya. Ayub tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak menghujat pada Allah, berbeda seperti istrinya. Ya, istrinya berusaha untuk mengubah konsep, mengubah prinsip dari Ayub. Meskipun situasi kehidupan mereka, anaknya meninggal, kulitnya melepuh dari Ayub, tetapi Ayub belajar setia karena dia mempunyai keyakinan bahwa Allah akan tetap setia Bapak Ibu. Jadi ketika kita diperhadapkan situasi yang tidak menyenangkan, kita belajar untuk sama seperti Daud juga, meskipun belum menemukan jawaban, tapi Daud mau mempunyai keyakinan bagaimana pertolongan Tuhan akan dia dapatkan ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Musuhnya berusaha menyerangnya, musuhnya sudah di atas angin Bapak Ibu ya. Jadi berapa kali Daud katakan dia ingin mati, dia sudah tahu bagaimana dia sudah berada di akhir kehidupan, sehingga Daud merasa hilang harapan. Kita tahu bagaimana anak-anak Tuhan, khususnya ketika dalam menghadapi masalah, seringkali menghadapi hilang harapan, hilang akal, hilang segalanya, hingga ketaatannya mulai luntur, imannya mulai berubah. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita belajar, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu setia. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur pasal 117 ayat yang kedua dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan ini ibarat seperti film ya Bapak Ibu. Ada film India di mana di dalamnya film Bollywood itu ada joget-jogetnya, ada ketawa-ketawanya, ada kelihatan ekspresi gembiranya. Tetapi ada juga situasi bagaimana harus nangis, harus mengalami masalah yang berat, tapi happy endingnya sangat kita tunggu. Ya. Tentunya dalam kehidupan ini kita belajar untuk kita sampai mempunyai happy ending yang baik Bapak Ibu. Kalaupun nanti pandemi tidak selesai, kita dimungkinkan sebagai generasi yang akan melihat kenyataan apa yang sudah dijadikan Tuhan di dalam firman Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita hidup di generasi saat ini. Kita tidak usah mengeluh atau kita tidak melihat ke belakang inginnya seperti dulu. Tidak, tapi kita harus berjalan, move on, melihat ke depan, mengarahkan wajah kita, mata rohani kita tertuju ke depan. Dan dengan keyakinan Allah tetap setia yang akan membantu kita, menyertai, menolong kita. Jadi sekali lagi kita belajar untuk percaya dan yakin bahwa Allah tetap setia. Meskipun hari ini hari yang sulit, ya, tetapi yakinlah Allah tetap setia dan kita menaruh kepercayaan kepada Allah.
Kalau dibandingkan orang saudara kita, mereka di hari Jumat ya, mereka mempunyai antusias untuk datang ke rumah ibadah, menunjukkan bahwa mereka taat, mereka setia karena pondasinya bagus Bapak Ibu. Kita jangan mau kalah. Sebagai orang percaya, apabila kita yakin bagaimana kita harus sebagai anak raja, kita nyanyi aku anak raja, aku anak raja, tetapi mentalnya bukan seperti anak raja, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita percaya pada Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Kita harus bersabar menantikan jawaban dari janji-janji Allah. Kita tetap pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan menggerutu, jangan khawatir. Allah tetap setia menyertai kita. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan ayat yang terakhir yang kita akan baca dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Jadi dalam bahasa Inggrisnya trust, percaya. Trust itu berarti kita menyerah kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita merasa secure, merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Trust, percayalah kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan. Kiranya menjadi berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita melihat bagaimana ada suatu nyanyian yang sangat lama, Yesus yang termanis. Ada suatu kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang anak usia sekolah minggu, bagaimana dia menderita suatu sakit yang hilang harapan untuk mendapatkan pertolongan dari dokter. Anak ini dia mengingat lagu ini Bapak Ibu. Dia sangat rajin ke sekolah minggu karena terpengaruh oleh temannya atau diajak oleh teman seusianya. Jangan berbeda dengan orang tuanya yang tidak taat, ya, malas ke gereja atau jarang ke gereja, tetapi membiarkan anaknya sekolah minggu. Ketika dia saat-saat terakhir, dia menceritakan lagu kesukaan lagu ini, dan orang tuanya mendengar kesaksiannya, mereka menangis dan mereka bertanya, lagu ini siapa yang mengajarkan? Dan anak tersebut bercerita bahwa yang mengajarkannya lagu ini adalah guru sekolah minggunya. Dan orang tua anak ini berusaha mencarinya. Ternyata guru sekolah minggunya kos di daerah Manggarai, Jakarta. Tentunya anak ini tetap trust, tetap percaya, meskipun dia hanya mengenal suatu lagu, tapi imannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dia meskipun keadaan yang tidak mengenakan, dia mengalami sakit yang tidak mungkin untuk bisa disembuhkan karena mendapatkan virus yang sangat langka, tapi dia tetap percaya, tetap ingat akan lagu yang menguatkan roh dari anak tersebut. Hingga kita kalau menyanyikan lagu ini, kita belajar untuk menghayati, merenungkan dari makna lagu ini, bahwa Yesus nama yang indah, nama yang termanis. Dia tetap akan setia dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan.
kita akan menyanyikan Yesus yang termanis buat jiwa. Saya serahkan kepada hamba. Bersama-sama bahwa Yesus yang kita sembah adalah yang termanis dan terindah dalam hidup kita masing-masing. Yesus
Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami dikuatkan, dikenyangkan oleh firman-Mu. Sekalipun badai masalah, persoalan datang bertubi-tubi, firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tanamkan benih firman dalam hati kami Tuhan, biar firman-Mu menjadi penuntun, pedoman dalam perjalanan hidup kami selama kami ada di atas muka bumi ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan bimbingan Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.